warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran geografi ya. Tentunya di kelas 11 IPS ya. Semuanya hadir nih? 3 orang sakit Pak. Siapa aja gitu? Jaki, Nabil, dan Iva Tabila. Jaki, Nabil dan Iva yang mungkin sakit karena kita di pesantren, mungkin ada beberapa yang pulang ke rumah ya. Kita doakan bersama-sama teman kalian yang tidak hadir kali ini supaya lekas sembuh ya, supaya lekas kembali lagi ke sekolah atau ya. Baik anak-anak di kelas 11 IPS, sebelum Bapak mulai mungkin Bapak cek dulu kesiapan kalian. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah dipersiapkan semua peralatannya? Ya, kalian juga sudah mungkin beres-beres. Ini kalau ada sampah yang berserakan boleh dibereskan dulu ya, dirapikan dulu semuanya. Bajunya mungkin ya untuk Ikhwan ya, baju yang belum rapi boleh dirapikan dulu supaya nanti kalian itu punya wibawa. Kalian itu seorang pelajar. Ya, seorang pelajar ini sendiri ya harus punya apa ya, punya tampilan yang memang rapi. Ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Jadi ya kalian kan sedang belajar semua ya, bukan hanya mungkin materi pembelajaran juga, tapi juga apa namanya belajar kalian menata diri, mulai dari sikap, perilaku dan penampilan kalian gitu ya. Baik, langsung saja ya sebelum Bapak ke materi utama. Ada yang tahu dulu di materi sebelumnya membahas tentang apa? Satu orang, tolong Mas Vito. Kita boleh. Silakan. Tentang apa? Sebaran? Potensi persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, ya sumber daya alam kelautan. Kita kaitkan ya sebetulnya kalau kita membahas tentang sumber daya alam itu sangat kontekstual. Dalam artian dalam kehidupan sehari-hari pun kalian pasti akan menemukan semua potensi sumber daya alam. Ya, jadi mungkin kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Untuk materinya sudah tadi disampaikan juga sama Rijal dan Riki bahwasanya kita akan mempelajari tentang apa sumber daya alam, tambang, pertambangan dan pariwisata. Oke, sebagai bahan persepsi, Bapak akan tampilkan dulu. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu intinya mungkin ya dari setiap kegiatan pembelajaran tentunya kita harus ada apa yang ingin dicapai. Ya, yaitu tentang apa Dito? Tujuan pembelajaran. Ya, tolong beri tepuk tangan kepada Dito. Membacakan nggak? Boleh Cikal, nomor 1. Mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pertama di Indonesia. 2. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertama di Indonesia. 3. Mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. 4. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Ya, oke ya. Kuncinya adalah mungkin kita untuk materi pokoknya adalah mungkin di pertambangan dan pariwisata. Ya, langkah kerjanya mungkin kalian pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua mungkin menganalisis. Ya, bagaimana mungkin nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan? Ya, tentunya mungkin Bapak akan stimulus dulu kalian ya dengan gambar berikut ini. Mungkin kalian pernah jalan-jalan, ya, jalan-jalan, pernah melihat beberapa fenomena geosfer di permukaan bumi ini termasuk di tempat kalian. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, ya, bertanya ya mengenai gambar ya. Itu Gimana ini bertanya? Ya, Rijal, mungkin ini gambar nomor 1 ini apa? pertambangan. Ya, pertambangan. Ya, kondisi berarti kondisi itu adalah pertambangan. Akhwat, mungkin ini pertambangan apa yang dibawa? Boleh? Emas dan apa? Bisa jadi adalah yang satunya lagi itu perak. Kalau yang gambar duanya ini diri? Pariwisata. Pernah di sini diri?
Tidak belum ya. Terus ini juga sama. Semuanya ini ada di Indonesia. Karena kita memang pada intinya adalah kita akan melihat semua potensi sumber daya alam ini adalah di Indonesia. Karena tadi mengidentifikasi ya pertambangan, sumber daya pertambangan dan pariwisata. Gitu ya. Nah, mungkin karena kalian sudah paham beberapa ya secara Bapak tidak akan memberikan materi secara gamblang, tapi akan melakukan sebuah pembelajaran proyek. Ya, kalian nanti Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok dengan beberapa kelompok ya untuk melakukan sebuah kegiatan proyek. Ya, untuk kelompoknya Bapak sudah bagi. Nah, ya, kelompoknya silakan terkejut ya. Ya, ini kelompok geografi. Sekarang kalian secara singkat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, intinya kalian sekarang tolong masuk dulu ke Google Map, ya. Nanti Bapak akan atur bagaimana proyek yang akan kalian lakukan, ya. Proyek yang akan kalian lakukan, tuh, ya. Setelah kalian masuk ke dua aplikasi ini, karena mungkin kalian juga sekarang ada dalam satu kelompok ada bisa lebih dari 2 laptop, ada ya mungkin ya, rata-rata ada ya. Oke, sekarang kalian akses dulu arahan dari LKPD yang sudah Bapak upload di sini. Sekarang kalian sudah berbunyi. Di link tersebut kalian nanti akan menemukan arahan-arahan bagaimana kalian mengerjakan sebuah proyek, ya. Proyeknya karena tadi sudah ketahuan bahwasanya proyek yang akan kalian itu adalah akan membuat sebuah peta ya di Google My Map dan juga di Canva. Nah, proyek kalian nanti akan bentuknya adalah berupa membuat sebuah peta sebaran ya dan juga poster mengenai sebaran pariwisata di Indonesia. Bisa diusahakan selesai hari ini ya? Karena kita alhamdulillah udah ada akses internet, jadi kita nggak perlu di proyeknya adalah dibawa pulang ke rumah atau ke asrama, gitu ya. Jadi di proyek silakan sudah sampai mana? Udah sebanyak ini di pertama ini di tapi ada wilayahnya spesifik nggak? Maksudnya Sumateranya apa? Nah, ya. Nah, sebarannya sama saja. Ini kan ada berapa sebenarnya lah? Kalau 10 berarti sebarannya apa nih? Nanti disebutin nanti ada. Kalian kan itu tidak tahu tepatnya mungkin ya. Tapi di peta kan ada kata kecil. Tapi di peta kan ada tandanya. Acara. Selesaikan jalannya. Dia sekali lagi Bapak rasa untuk mengerjakan proyek ini karena kalian membuat kalian sudah bisa ya sebelumnya. Kelompok pertama yang akan presentasi ya Bapak akan melakukan presentasi ataupun pengacakan. Siapa yang duluan akan melakukan pemaparan atau presentasi dari emailnya ataupun mailnya ya. Ya nih yang kelompoknya itu silakan. Kelompok kedua berarti daya apa? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang cukup besar. Bukan hanya dari wilayahnya, Indonesia juga merupakan penghasil sumber daya yang besar. Sumber daya yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta sebaran sumber pertambangan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 17 jenis hasil lebih dari 17 jenis hasil tambang. Namun di sini
Indonesia mempunyai pertambangan minyak bumi. Indonesia terdapat minyak bumi yang terbesar di wilayah Kaltim dan juga Riau. Sama mana? Sama Riau. Oke ya. Lihat Di sini ada terdapat minyak bumi yang begitu besar dan luas. Wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Bromo yang berlokasi di Probolinggo. Mungkin dengan sedikit mempromosikan yang dimana harga tiket di Probolinggo itu sebesar 24.000 per orang di hari biasa, lalu di hari libur ada sebesar 34.000 orang. Untuk wisatawan mancanegara itu sekitar 220.000 per orang di hari biasa dan juga 320.000 per orang di hari libur. Lalu ada Wakatobi yang berlokasi di Sulawesi Tenggara dengan harga tiket 160.000 per orang. Lalu terakhir ada Labuan Bajo yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur dengan harga tiket 150.000 per orang. Mungkin sekian dari kami. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, karena memang waktunya kita terbatas, jadi untuk kelompok yang memang belum presentasi bisa presentasi di depan. Ya, tapi kan pembelajaran ya. Bapak juga akan mengapresiasi terlebih dahulu. Ya, apresiasi terlebih dahulu kelompok yang terbaik, ya. Ya, tadi ada yang tampil. Bapak rasa mungkin dengan lengkapnya data, dengan desain dari posternya, dengan konten dari posternya, kelengkapan posternya, dan juga mungkin kecepatan membuat proyeknya itu, ya, penilaian dari Bapak mungkin tertuju pada kelompok Alia Sabrina yang untuk ya, biar pembelajaran ini mungkin seperti biasa kita akan melakukan kesimpulan, ya. Bapak akan menyimpulkan, tapi sebelum Bapak menyimpulkan kegiatan hari ini, ada yang mau menyimpulkan lebih dahulu, silakan angkat tangannya. Silakan Alia Sabrina. Boleh. Di antaranya untuk pertambangan sendiri, Indonesia merupakan negara dengan jumlah hasil tambang memiliki 17 lebih jenis hasil tambang, dan itu tersebar dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Untuk yang kedua yaitu bagian pariwisata, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan keanekaragaman pariwisata yang beragam, di mana banyak kelompok dari pariwisata ini yang menjadi pemicu pariwisata lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Dan Indonesia sendiri mampu memanfaatkan kekayaan ini sebagai jalur untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk Alia Sabrina. Jadi kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa